Hasil AS Roma, Napoli, Tottenham pada Jumat 1 Oktober 2021. Van de Beek melempar permen karet. Mourinho menang 8 kali dan Harry Kane mencetak hat-trick. Rangkuman semua berita sepak bola terkini pada Jumat 1 Oktober 2021. Van de Beek melempar permen karet. Pada menit-menit terakhir laga Manchester United versus Villarreal, skor masih 1-1. Ole Gunnar Solskjaer kemudian melakukan dua pergantian pada menit ke-89. Ia memasukkan Jesse Lingard untuk Mason Greenwood dan Fred untuk Alex Telles. Di tribun ada Donny van de Beek yang melihat dengan tatapan mata marah karena lagi-lagi tidak diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dia mengambil permen karet dari mulutnya dan melemparkannya ke dekat Solskjaer. Entah apakah manajer Norwegia itu sadar dirinya dilempari permen karet oleh sang pemain Belanda. Ronaldo menginginkan suara gemuruh. Ketika Cristiano Ronaldo mencetak gol pada menit kelima injury time laga melawan Villarreal, hasil assist dari Jesse Lingard, dia mendapatkan sambutan gemuruh dari penonton Old Trafford. Untuk sebagian besar laga, masa relatif diam setelah mereka melihat bahwa setan merah di bawah kendali lawannya asal Spanyol tersebut. Barulah setelah gol penyama kedudukan dari Alex Telles, penonton melihat peluang. Stadion mulai kembali berisik dan meledak saat melihat gol kemenangan CR7. Ronaldo mengatakan penonton memainkan peran penting mendorong para pemain untuk memaksimalkan kemampuan mereka. Kadang-kadang pemain berusaha sebaik mungkin mencetak gol, tetapi kadang-kadang hal itu tidak mungkin terjadi. Pada momen sulit semacam itulah pendukung perlu menekan kami. Mereka memberi kami ekstra motivasi untuk terus berusaha, terus berlari, dan terus percaya. Jose Mourinho 8 kemenangan. Usai 2 kekalahan di Serie A dalam waktu berdekatan, kalah 3-2 di Verona dan 3-2 pula di Lazio, Jose Mourinho akhirnya meraih 8 kemenangan bersama AS Roma. Mereka menang di kandang Zorya Luhansk. Namun usai pertandingan, Mourinho mengaku masih penasaran dengan kekalahan di tangan Lazio. Tammy Abraham terus pesta gol. Sementara Ronaldo sudah mencetak 5 gol bagi Manchester United, mantan pemain Chelsea yang diabaikan oleh Thomas Tuchel, Tammy Abraham sudah melesakkan 4 gol bagi tim barunya AS Roma. Terbaru, dia mencetak gol ketiga Roma dalam kemenangan 3 gol di kandang Zorya Luhansk pada Jumat dini hari 1 Oktober 2021. Kerusuhan pecah di West Ham United. Kericuhan di London Olympic Stadium sudah terjadi sejak sebelum kick-off saat West Ham merayakan keberhasilan mereka lolos ke Liga Eropa dengan perayaan lampu. Ejekan dari pendukung Rapid Wina membuat pendukung tuan rumah panas dan usai gol pertama dari Declan Rice, fans West Ham memiliki kesempatan untuk membalas. Kedua basis pendukung saling mencoba melewati pagar pembatas dan penjagaan para steward. Harry Kane hat-trick. Striker Inggris Harry Kane masih gagal mencetak gol di ajang Liga Inggris, namun dia berhasil melesakkan 3 gol sekaligus pada kemenangan Tottenham 5-1 atas tim asal Slovenia NS Mura FC. Usai gol pembuka dari Dele Alli dan Giovanni Lo Celso, Kane mencetak gol pada menit 68, 76, dan 87 guna membawa Spurs menang untuk kali pertama di ajang Liga Konferensi Eropa babak penyisihan grup. Spurs ditahan imbang di Rennes 2-2 pada matchday pertama. Total sudah 5 gol diciptakan Harry Kane di ajang Liga Konferensi Eropa. Roma menang di Zorya Luhansk. Roma menang dengan skor meyakinkan 3 gol tanpa balas pada laga Liga Konferensi Eropa di kandang tim Ukraina Zorya Luhansk. 3 gol dicetak berturut-turut oleh Stefan El Shaarawy, Chris Smalling, dan Tammy Abraham. Ini merupakan kemenangan ke-8 kalinya oleh Jose Mourinho di AS Roma dengan 2 kekalahan. Hasil ini membawa Giallorossi menguasai puncak klasemen grup C dengan nilai sempurna 6. Spurs mengungguli tim Slovenia. Tottenham Hotspur mengawali laga melawan Mura, sebuah tim asal Slovenia, dengan sulit. 2 gol pertama dari Dele Alli dan Giovanni Lo Celso dibalaskan 1 gol tim tamu.
Itu terjadi sebelum Nuno Espirito Santo akhirnya memutuskan untuk menurunkan Harry Kane, Son Heung-min, dan Lucas Moura pada awal babak kedua. Selang 9 menit kemudian, Kane mencetak gol pertamanya hasil assist Lucas, kemudian disusul gol keduanya assist oleh Son Heung-min, dan gol ketiga dengan assist oleh Giovanni Lo Celso. Dengan kemenangan ini dan skor besar 5-1, menyebabkan Spurs memimpin klasemen grup G Liga Konferensi Eropa. Lazio 2-0 Lokomotiv Moskow. Tim asuhan Maurizio Sarri unggul segala-galanya atas Lokomotiv Moskow guna menang 2-0 atas tim Rusia tersebut. Kemenangan ini memberi Lazio 3 poin penting pertamanya usai dikalahkan Galatasaray 1-0 pada matchday pertama. Tim Turki itu masih menguasai puncak klasemen setelah imbang 0-0 di kandang Marseille. West Ham mengungguli Rapid Wina. Tim asuhan David Moyes mencatatkan 2 kemenangan dengan skor 2-0 usai 2 laga grup H Liga Eropa, menguasai puncak klasemen dengan nilai sempurna 6. Mereka berhasil mengungguli tim Austria Rapid Wina usai laga yang diwarnai kerusuhan penonton. 2 gol West Ham datang dari Declan Rice dan Said Benrahma. Gol 11 detik Napoli. Skuad asuhan Luciano Spalletti seolah-olah akan menang mudah dan dengan skor besar setelah mencetak gol dalam waktu 11 detik saja oleh Elif Elmas. Namun gol itu hanya membangkitkan kemarahan Spartak Moskow yang membalaskan dengan 2 gol melalui pemain Belanda Quincy Promes dan 1 lainnya oleh Mikhail Ignatov. Barulah pada menit keempat injury time, Victor Osimhen menipiskan skor menjadi 2-3. Pelatih Luciano Spalletti sendiri diusir dari pinggir lapangan usai menerima 2 kartu kuning beruntun yang dikibaskan usai pertandingan berakhir untuk protes kerasnya pada wasit Ivan Kruzliak. Leicester City kalah. Tim asuhan Brendan Rodgers unggul segala-galanya atas tuan rumah Legia Warsaw, tetapi kalah 1-0 pada Jumat dini hari 1 Oktober 2021. Leicester City unggul dominasi bola 38-62%, unggul jumlah percobaan gol 10-18, dan sama banyak tembakan tepat ke gawang lawan 3-3, tetapi gagal mencatatkan gol pada laga Liga Eropa di Polandia tersebut. Leicester City kini menghuni dasar klasemen grup C. Marseille dilanda rusuh lagi. Pertandingan Marseille versus Galatasaray pada Jumat dini hari 1 Oktober sempat dihentikan selama kira-kira 8 menit pada pertengahan babak pertama, usai pecah perang kembang api dan lemparan botol di antara kubu kedua pendukung. Ini merupakan kerusuhan ketiga atau keempat kalinya yang melibatkan basis massa Marseille dalam beberapa pekan terakhir, di ajang Liga Prancis maupun Liga Eropa. Pertandingan itu sendiri usai dengan skor 0-0 dengan laga tersebut selesai paling akhir sekitar 12 menit lebih lambat daripada semua pertandingan lainnya pada Jumat dini hari. Cara Koeman mempermalukan Pique. Tidak ada cedera pemain, tidak ada kartu merah, tidak ada pula pergantian taktik permainan, tetapi Ronald Koeman memutuskan untuk menarik keluar bek senior Gerard Pique hanya dalam waktu 30 menit saja sejak kick-off pada laga Liga Champions di Benfica Kamis dini hari 30 September 2021. Itu merupakan cara sang manajer Belanda mempermalukan Pique. Koeman kelihatannya sangat marah dengan gol kebobolan 3 menit sejak kick-off yang diderita oleh Barcelona. Usai pergantian dengan memasukkan Xavi yang berusia 17 tahun, tidak ada perbaikan di lini pertahanan dan malah kebobolan 2 gol lain lagi kemudian mengenapi kekalahan 3-0 di kandang Benfica. Gerard Pique adalah pahlawan di mata pendukung klub setelah bersedia memotong gajinya agar klub bisa mendaftarkan Memphis Depay, Sergio Aguero, dan Eric Garcia. Jadi keputusan menarik keluar Pique bukan keputusan yang populer di mata pendukung klub. Apalagi dalam 2 penampilan terakhir melawan Cadiz dan Levante, kehadiran Gerard Pique menyebabkan Barca berhasil menjaga gawang tetap bersih. Daftar dosa-dosa Koeman. Ada sejumlah kesalahan Koeman di Barca yang bisa memicu pemecatannya pada hari-hari ini atau setelah laga melawan Atletico Madrid pada akhir pekan 3 Oktober 2021. Yang pertama adalah kesenangan Koeman untuk menyerang pemainnya sendiri, termasuk pada laga terbarunya di Benfica menyoroti kesalahan pemain
membiarkan lawan masuk ke lini belakang sedemikian mudahnya, dan beberapa momen ketika pemain Barca kehilangan konsentrasi. Yang kedua, Koeman mengubah gaya permainan natural Barca bermain pendek-pendek atau tiki-taka, serta menggantinya dengan crossing-crossing dari sisi lapangan. Terlihat pada laga imbang melawan Granada dengan 54 kali crossing. Yang ketiga, sikap keras kepalanya. Meskipun ada desakan dari pihak lain, dia tetap tidak mau memainkan Riqui Puig ataupun Samuel Umtiti. Sementara yang disebut terakhir memang kerap didera cedera, Puig layak untuk dimainkan lebih sering. Dengan asistennya sendiri pun, Alfred Schreuder memilih menurunkan Riqui Puig jauh lebih awal dibandingkan oleh bosnya.